Baik, perkenalkan saya Komang Stamarta dengan NIM 2002612124. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang opioid pada manajemen nyeri. Baik, yang pertama yaitu nyeri menurut The International Association for Study of Pain atau IASP mendefinisikan nyeri adalah pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan yang terkait dengan kerusakan jaringan aktual atau potensial atau dijelaskan dalam hal kerusakan tersebut. Baik, selanjutnya yaitu mekanisme nyeri. Jadi pada mekanisme nyeri itu sendiri itu terbagi menjadi mekanisme nosisepsi, kemudian perilaku nyeri atau neurometrik Melzak, dan juga yang terakhir yaitu plastisitas saraf. Baik, jadi yang pertama yaitu mekanisme nosisepsi. Jadi sesuai pada gambar, yaitu di mana terlihat ada 4 proses, yaitu di mana ada traduksi, transmisi, kemudian juga modulasi, dan juga persepsi. Baik, yang pertama yaitu fase traduksi, di mana merupakan proses stimuli nyeri atau noxious stimuli yang diterjemahkan atau diubah menjadi suatu aktivitas listrik pada ujung-ujung saraf. Nah, kemudian setelah proses traduksi yaitu proses transmisi, di mana proses penyaluran impuls melalui saraf sensoris menyusul proses traduksi, di mana impuls ini akan disalurkan oleh serabut A, delta, dan serabut C sebagai neuron pertama dari perifer ke medula spinalis. Nah, setelah dari proses transmisi ini, baru dilanjutkan ke proses modulasi, di mana merupakan proses interaksi antara sistem analgesik endogen dengan impuls nyeri yang masuk ke kornu posterior medula spinalis. Sistem analgesik endogen meliputi yaitu ada enkefalin, kemudian juga ada endorfin, serotonin, dan juga noradrenalin yang mempunyai efek menekan impuls nyeri pada kornu posterior medula spinalis. Kemudian dengan demikian, maka kornu posterior itu diibaratkan sebagai pintu gerbang nyeri yang bisa tertutup dan terbuka untuk menyalurkan impuls nyeri, di mana proses tertutupnya atau terbukanya pada modulasi ini diperankan oleh sistem analgesik endogen tersebut di atas. Selanjutnya yaitu proses yang terakhir yaitu persepsi, di mana ini merupakan hasil akhir dari proses interaksi yang kompleks dan unik yang dimulai dari proses traduksi, transmisi, dan juga modulasi yang pada gilirannya menghasilkan suatu perasaan subjektif yang dikenal dengan sebagai persepsi nyeri. Nah, selanjutnya yaitu perilaku nyeri atau neurometrik Melzak, di mana neurometrik adalah sistem yang kompleks yang meliputi jaras-jaras yang melibatkan medula spinalis, talamus, periaqueductal greater, kemudian juga korteks somatosensorik, dan juga sistem limbik. Ini bisa dilihat pada gambar. Selanjutnya, ini merupakan gambar dari neuromatrix Melzak, di mana faktor yang mempengaruhi neuromatrik itu termasuk faktor genetik, keadaan fisiologik, kemudian faktor psikososial, termasuk juga masukan aferan primer yang dianggap dari kerusakan jaringan, kemudian juga sistem imunoendokrin, dan juga sistem inhibisi nyeri, tekanan emosi, dan juga status penyakit. Neuromatrik ini juga dianggap bertanggung jawab terhadap pembentukan persepsi kita terhadap nyeri dan menentukan perilaku nyeri selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga itu mekanisme adaptif menjadi maladaptif, di mana mekanisme adaptif itu mendasari konsep nyeri sebagai alat proteksi tubuh merujuk kerusakan jaringan pada proses inflamasi dan juga trauma pada nyeri akut. Pada nyeri fisiologik, nyeri memiliki tendensi untuk sembuh dan berlangsung terbatas selama nosisepsi masih ada, serta dianggap sebagai gejala penyakit. Pada nyeri kronik, fenomena allodynia, hiperalgesia, nyeri spontan bukan saja menjadi gejala, tapi merupakan penyakit tersendiri. Keadaan nyeri patologik terjadi ketika nosisepsi tetap timbul setelah penyembuhan usai dan juga tidak proporsional dengan kelainan fisik yang ada. Kemudian juga dilanjutkan yaitu mekanisme maladaptif. Itu terjadi pada tingkat primer, tingkat perifer maupun tingkat sentral, di mana pada tingkat perifer, itu mekanisme ditimbulkan oleh sensitisasi nosiseptor
aktivitas ektopik termasuk timbulnya tunas-tunas baru di bagian distal lesi dan di ganglion radix dorsalis saraf tepi. Kemudian juga interaksi antara serabut saraf dan juga timbulnya reseptor adrenergic alfa 2. Kemudian pada tingkat sentral, yaitu mekanisme ditimbulkan oleh sensitisasi sentral yang berhubungan dengan reseptor glutamat pasca sinaps, kemudian juga reorganisasi sentral dari serabut A beta dan hilangnya kontrol inhibisi nyeri. Baik, selanjutnya yaitu opioid, mana merupakan kelompok obat yang memiliki sifat seperti opium, di mana opium ini yang berasal dari getah Papaver somniferum, yang bisa terlihat pada gambar, itu mengandung sekitar 20 jenis alkaloid, diantaranya morfin, kodein, tebain, dan papaverin. Analgesik opioid terutama digunakan untuk meredakan rasa nyeri, meskipun juga memperlihatkan berbagai efek farmakodinamik yang lain. Kemudian pada reseptor opioid itu terdapat ada 3 reseptor, baik itu mu, delta, dan juga kappa. Di mana suatu opioid dapat berfungsi dengan potensi yang berbeda sebagai suatu agonis, agonis parsial atau antagonis. Pada lebih dari satu reseptor atau subtipe reseptor, maka senyawa yang tergolong opioid dapat memiliki efek farmakologik yang beragam. Nah, ini merupakan kerja opioid pada reseptor opioid, di mana pada tabel itu bisa dilihat itu pada obat itu baik peptida opioid itu seperti enkefalin, kemudian ada beta endorfin, dinorfin itu berdasarkan reseptornya, itu pada enkefalin itu reseptor mu itu termasuk agonis, kemudian delta dia termasuk agonis, kemudian pada beta endorfin itu pada reseptor mu dia termasuk agonis, dan pada reseptor delta itu agonis. Dan juga kemudian ada dinorfin itu pada reseptor mu, dan pada reseptor mu itu termasuk agonis lemah. Selanjutnya pada obat melawan agonis yaitu seperti kodein, itu pada reseptor mu dia termasuk agonis lemah, reseptor delta dia agonis lemah, kemudian pada morfin itu pada reseptor mu dia termasuk agonis, pada reseptor delta dan kappa dia termasuk agonis lemah. Begitu juga selanjutnya dapat dilihat pada tabel seperti metadon, meperidin, fentanyl, dan juga agonis-antagonis itu seperti buprenorfin, kemudian pentazosin, dan juga ada nalbuphine, dan yang terakhir antagonis itu ada naloxone, mana reseptornya juga pada mu itu antagonis, reseptor delta itu antagonis, dan kappa juga antagonis. Nah, selanjutnya yaitu klasifikasi obat golongan opioid, di mana terlihat pada tabel yaitu struktur dasar itu pada phenanthren, itu pada agonis kuat itu ada morfin, kemudian juga hidromorfon dan juga oksimorfon. Kemudian pada agonis lemah sampai sedang itu kodein, oksidokon, kemudian juga hidrokodon. Kemudian campuran agonis antagonis itu ada nalbuphine, buprenorfin, dan yang terakhir antagonis itu nalorfin, naloxone, dan naltrexone. Baik pada struktur dasar yaitu fenilheptilamin, itu agonis kuat ada metadon, kemudian agonis lemah sampai sedang itu ada propoxifen. Selanjutnya itu fenilpiperidin, itu pada agonis kuat itu meperidin, fentanyl, kemudian pada agonis lemah sampai sedang itu ada difenoksilat, dan pada struktur dasar morfinan itu agonis kuat ada levorfanol, kemudian campuran agonis-antagonis itu ada butorfanol, dan yang terakhir itu struktur dasar benzomorfan itu pada campuran agonis-antagonis itu terdapat pentazosin. Selanjutnya itu tempat kerja opioid pada jalur nyeri, di mana seperti yang sudah dijelaskan tadi itu terdapat ada 4 proses, baik itu transduksi, transmisi, modulasi, dan juga persepsi, di mana tempat kerjanya opioid berdasarkan jalur nyeri yaitu pada transduksi juga dia itu ada golongan NSAID, antihistamin, dan ada opioid dan juga lokal anestesi. Kemudian juga transmisi itu ada lokal anestesi dan juga opioid. Kemudian yang pada modulasi itu ada opioid, alfa 2 agonis, dan kemudian ada NMDA reseptor antagonis, dan yang terakhir itu persepsi
Itu ada opioid, alfa 2 agonis, dan general anestesi. Selanjutnya itu pada tabel bisa dilihat yang pertama yaitu dosis pemakaian opioid sistemik pada nyeri akut secara intravena. Di mana uh, dilihat pada tabel itu obat yang pertama yaitu ada morfin rute pemberian intravena dengan dosis awal miligram per kilogram itu ada 0,15 dengan dosis pemeliharaan itu 0,01 sampai 0,04 dengan frekuensi kontinu. Selanjutnya itu pada golongan obat meperidin itu rute pemberian sama intravena dosis awal 1,5 sampai 2 di mana dosis pemeliharaannya itu 0,3 sampai 0,6 dan frekuensinya itu kontinu. Baik juga dilanjutkan bisa dilihat pada obat-obatan yang lain baik itu hidromorfon, kemudian juga ada fentanyl, kemudian juga ada alfentanil. Selanjutnya pada tabel yang kedua yaitu di mana dosis pemakaian opioid sistemik pada nyeri akut secara intramuskular. Di mana obat yang pertama itu morfin, di mana dosis intramuskular itu 10 mg per 4 jam. Kemudian juga ada papaveretum, itu ada 20 mg per 4 jam. Kemudian juga ada petidin, itu ada 100 mg per 3 jam, dan juga buprenorfin atau sublingual itu 0,4 mg per 6 jam. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang PCA atau pasien kontrol analgesia, di mana PCA sendiri itu menjadi teknik yang paling sering digunakan itu untuk mengurangi nyeri, di mana pasien memutuskan waktu yang tepat untuk pemberian opioid secara individual. Kemudian juga PCA ini mengarah kepada kebutuhan, cara pemberian, dan cara pemberian sendiri oleh pasien, di mana pasien biasanya mempunyai tingkat kepuasan yang tinggi terhadap pemberian PCA. Kemudian keuntungannya diantaranya adalah tidak selalu tergantung perawat ataupun juga dokter anestesi, di mana penurunan nyeri yang cepat, pengontrolan rasa nyeri diri sendiri, dan juga pengurangan injeksi intramuskular. Di mana bisa dilihat itu pada gambar alat PCA yang di atas itu yang sudah lama digunakan dan yang terbaru itu bisa dilihat pada gambar yang di bawah. Baik, selanjutnya yaitu tabel di mana dosis pemakaian opioid sistemik pada nyeri akut secara intravena PCA, di mana berdasarkan konsentrasi obat, di mana morfin 1 mg per mililiter, di mana ukuran bolus miligram itu 0,5 sampai 2,5 dengan interval dalam menit itu 5 sampai 10 menit. Kemudian juga ada meperidin 10 mg per mililiter, di mana ukuran bolus atau miligram itu 5 sampai 25 dengan interval 6 menit itu 5 sampai 10 menit. Kemudian juga ada hidromorfon itu 0,2 mg per mililiter dengan ukuran bolusnya itu 0,05 sampai 0,25 interval yang sama. Kemudian juga metadon itu 1 mg per mililiter dengan ukuran bolusnya 0,5 sampai 2,5 dengan interval yang sama. Dan terakhir itu fentanyl dengan konsentrasi obat itu 0,01 mg per mililiter itu dengan ukuran bolus itu 0,01 sampai 0,02 dengan interval dalam menit itu 5 sampai 10 menit. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dosis konversi ke oral, di mana obat yang pertama itu morfin, bisa dilihat pada tabel, itu dosis yang disamakan dengan 1 mg morfin intravena, itu 1, kemudian juga bioavailabilitas dosis oral 0,3, dengan interval dosis oral berdasarkan waktu paruh 6 jam itu 3-4 jam. Kemudian meperidin itu dengan 0,8, kemudian bioavailabilitas dosis oral itu 0,3 dengan interval itu 3 jam. Selanjutnya yaitu hidromorfon itu 0,15 dengan bioavailabilitas dosis oral itu 0,6 dengan interval 3-4 jam. Baik juga itu kodein dengan dosis yang disamakan 1 gram morfin intravena itu 10 dengan bioavailabilitas dosis oral itu 0,3 dengan interval 3. Baik itu juga dilanjutkan untuk yang oksikodon, metadon, dan eskontin itu dapat dilihat langsung pada tabel. Nah, selanjutnya yaitu mengevaluasi nyeri, di mana adapun skala yang digunakan untuk mengevaluasi nyeri
Itu bisa dilihat pada gambar. Itu yang pertama, itu ada visual analog scale, itu bisa dilihat pada gambar, itu baik dari yang no pain sampai yang paling kanan itu worst possible pain. Selanjutnya juga uh, evaluasi nyeri yang kedua, yaitu ada numerical rating scale atau NRS. Itu dapat dilihat pada gambar, itu terlihat ada angka 0 sampai 10, baik itu dari no pain, kemudian di 5 ada moderate pain, dan juga di 10 itu worst possible pain. Dan yang terakhir itu menggunakan Wong-Baker Face Pain Rating Scale, di mana bisa dilihat juga pada ekspresi dari pasien, bisa diperhatikan dengan jeli, itu baik dari yang tidak sakit, sedikit sakit, agak mengganggu aktivitas, sangat mengganggu, dan tak tertahankan. Nah, selanjutnya di sini dapat dilihat yaitu WHO Step Ladder Pattern of Pain Management, di mana pada prinsipnya untuk penanganan dari nyeri akut sesuai dengan WHO ini yaitu dari paling atas itu menuju ke bawah dengan strong opioid itu seperti morfin, kemudian oksikodon, fentanyl ditambah juga dengan non-opioids dan juga ditambah dengan adjuvan, di mana adjuvan seperti TCA, carbamazepine, dan non-opioid itu seperti NSAID, ibuprofen, dan juga ada ketorolac. Di mana prinsipnya itu untuk nyeri akut itu dari step 3 ke 2 ke 1, kemudian untuk nyeri kronis yaitu kebalikannya, itu dari step 1, step 2, kemudian step 3. Di mana obat-obat adjuvan ini sebagai pembantu bermanfaat dalam masing-masing tahap penanggulangan nyeri dengan meningkatkan efektivitas analgesik, memberantas gejala yang menyertai, dan dapat pula bertindak sebagai obat tersendiri terhadap nyeri tipe tertentu. Di mana contoh obat adjuvan itu pertama ada sebagai kortikosteroid, itu antiinflamasi, antiemetik, meningkatkan nafsu makan, mengurangi TIK. Kemudian pada antikonvulsan, yaitu meringankan nyeri neuropatik yang sifatnya menusuk dan membakar. Kemudian juga hati-hati pada pasien yang sedang kemoterapi dan juga radioterapi. Kemudian juga ada antidepresan, yaitu mengurangi nyeri neuropatik. Sifat analgesianya meningkatkan efek analgetik morfin. Kemudian juga ada neuroleptik, di mana untuk sindrom nyeri kronis, kemudian juga antiemetik, ansioliotik, dan juga antikonstipasi. Yang terakhir ada stimulan, di mana untuk mengurangi efek sedasi dari opioid. Selanjutnya yaitu toleransi, di mana toleransi adalah kebutuhan untuk meningkatkan dosis pengobatan opioid untuk mendapatkan hasil analgesik yang sama. Di mana toleransi analgesik itu jarang menjadi masalah. Selanjutnya juga dosis opioid tetap relatif stabil tanpa adanya patologi yang memburuk, dan peningkatan kebutuhan opioid setelah periode stabil seringkali merupakan sinyal perkembangan dari penyakit. Selanjutnya itu ketergantungan, di mana perkembangan withdrawal syndrome setelah pengurangan dosis atau pemberian antagonis, di mana sering berkembang setelah hanya beberapa hari terapi opioid. Bukan masalah klinis jika obat dikurangi sebelum dihentikan. Penurunan dosis itu tidak lebih dari 50% dari dosis per hari. Selanjutnya yaitu overdosis, di mana depresi respirasi adalah efek samping yang serius pada overdosis sistemik. Manifestasinya adalah hipoventilasi atau apnu, kemudian juga pupil miosis sampai terjadi hipoksia yang memungkinkan menyebabkan mydriasis. Otot skeletal menjadi flaccid, bahkan paling parah akan terjadi koma. Hasil dari semuanya adalah adanya hiperkarbia dan asidosis yang menyebabkan hipotensi serta kejang. Terapi awal pada overdosis opioid adalah menjaga ventilasi dan administrasi antagonis opioid atau naloxone. Ini adalah contoh-contoh obat-obatan dari golongan opioid seperti fentanyl, baik itu juga Duragesic yang dapat ditempel pada kulit, dan juga ada Petidin HCl, dan juga bisa dilihat pada gambar. Baik, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan tentang materi opioid pada manajemen nyeri.
Apabila pada saat pemaparan materi terdapat adanya salah kata atau kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.